Jangan simpati. Apa, Pak? Lah iya. Sekolah harus tahu. Tahu enak no? Tahu coba ta? Kok kena situ loh? Iya. Ada mbok putih. Oke, cek selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Pak. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Semoga pagi ini masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Masih semangat toh? Amin. Semangat, Pak. Oke.
Masih, Pak. Semangat walaupun baru bangun tidur gitu ya. Wes, tak popo wes ya. Oke, meeting kita hari ini ya, saya mau konfirmasi saja sebelum berakhir dari topik kita yang pertama yaitu Camtasia Studio. Setelah ini nanti Anda melakukan project yang pertama, yaitu membuat project yang pertama. Jadi setelah saya upload beberapa tutorial yang ada di Edmodo, kira-kira hari ini jika Anda ada permasalahan silahkan bisa disampaikan satu persatu nanti ya. Saya coba bantu tutorialnya, kemudian nanti akan saya tunjukkan ke Anda kira-kira untuk project yang selanjutnya atau tugas dari topik ini seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu kira-kira ada permasalahan atau tidak terkait dengan beberapa tutorial yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang mau menyampaikan silahkan raise hand, nanti silahkan disampaikan kira-kira kemarin ada kendalanya di mana. Ya, silahkan, monggo yang mau menyampaikan. Siapa ini? Johan atau Iqbal? Saya Pak Iqbal, Pak. Ya, silahkan. Gimana, Mas? Nah, kemarin waktu saya mencoba Camtasia, itu mikrofonnya sama kamera depan atau kamera rekamnya itu nggak bisa muncul, gimana ya, Pak? Mikrofon depan sama kamera tidak muncul. Iya, Pak. Maksudnya di aplikasinya itu dia tidak mau muncul gitu toh? Iya, Pak. Di aplikasinya nggak mau muncul gitu, Pak. Ini ya, apa namanya? Bentar, saya coba pindah dulu. Maksudnya menu yang ini, kamera dan audio untuk recorded input ini tidak muncul. Iya, Pak. Yang bagian kamera di on-kan itu sama rekaman langsung rekam. Menunya muncul atau tidak muncul sama sekali? Awalnya muncul gitu, Pak. Cuman setelah saya record, saya coba-coba record, Terus menunya hilang. terus suaranya nggak kedengeran, sama kameranya nggak ada. Oke, kalau yang punya permasalahan seperti ini mungkin gini, kalau untuk kamera off biasanya kaitannya dengan driver yang ada di laptop gitu ya. Jadi kaitannya dengan driver yang ada di laptop. Saran saya coba diinstal lagi aja drivernya, driver untuk webcam ya. Jadi nanti driver webcamnya coba diinstal lagi. Kalau misalkan nggak punya drivernya, tinggal browsing aja laptopnya merek apa, seri apa, nanti cari driver webcamnya, coba diinstal lagi. Kalau misalkan tetap tidak mau, coba Camtasianya Anda install lagi aja. Nggak usah di uninstall, tapi langsung diinstal. Nanti dia minta apa namanya, biasanya repair. Kalau nggak repair dia nanti modify seperti itu. Ayo coba aja. Kalau untuk permasalahan audio yang tidak kedengeran, misalkan seperti ini. Di sini ini volumenya misalkan sudah Anda buat full,
tetapi grafik di sini tidak mau penuh gitu ya. Di sini tidak mau penuh. Itu biasanya terjadi. Jadi ini sudah full volumenya, tetapi di sini grafiknya tidak mau penuh. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, coba dicek mikrofonnya. Mikrofon yang Anda pakai itu biasanya pakai headset HP yang sering dipakai gitu ya. Kalau misalkan pakai headset HP, pastikan headset Anda itu kompatibel dengan laptop, karena tidak semua headset HP bisa dipakai di laptop. Gitu yang pertama. Kalau headset yang bisa dipakai di laptop itu biasanya laptopnya hanya punya satu colokan untuk ini, untuk inputnya. Jadi untuk jack 3,5-nya itu tidak 2 tetapi 1, itu bisa dipakai. Tapi kalau di laptop colokannya ada 2, berarti Anda tidak bisa pakai headset HP gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sebenarnya kalau nggak pakai headset HP, Anda pakai mikrofon yang ada di laptop, itu sebenarnya juga sudah bisa, dengan catatan ketika recording dalam posisi tidak rame gitu ya, entah ada di kamar atau mungkin di mana, yang penting tidak ada suara-suara yang lain seperti itu. Nanti dicoba dulu, Mas. Jadi dicoba dulu permasalahannya seperti itu atau tidak. Oh iya Pak, soalnya di laptop saya ya bener Pak, yang waktu record pakai headset itu kan ada 2 colokan, yang satunya buat mic, yang satunya buat headset gitu Pak. Oh iya. Ya, kalau misalkan seperti itu, solusinya pakai itu Mas, pakai apa namanya, jack converter, biasanya yang dipakai untuk di HP-HP itu loh, yang inputnya 1, outputnya ada 2 terpisah. Oh iya Nah, Pak. biasanya pakai itu, nanti coba dipakai itu, nanti dimasukkan ke mikrofon aja, jangan yang ke apa namanya, yang ke headphone-nya. Jadi yang ke mikrofonnya aja. Terus menyambung untuk nanti setting yang tadi, mikrofon, misalkan mikrofonnya sudah penuh, di sini posisi sudah penuh, tetapi volume Anda masih tidak terdengar di recordingnya. Nah, coba disetting aja di sini. Jadi ini berlaku untuk semuanya nanti ya. Coba disetting saja di menu sound. Jadi Anda masuk ke control panel gitu ya. Jadi lewat menu start itu Anda klik, kemudian di bagian start di sebelah kanan itu ada menu control panel. Masuk ke menu sound. Nah, di sini ada menu sound. Kemudian silahkan cek di menu sound ini di bagian recording. Nah, di bagian recording ini nanti akan muncul mikrofon mana yang sedang aktif gitu ya. Kalau seperti ini kan kelihatan ada centang hijau, itu mikrofon yang aktif. Kemudian di sini coba diklik properties nanti ya. Jadi seperti itu langkahnya, Anda klik properties. Kemudian, oke, saya geser dulu biar lebih gampang. Kemudian di sini di bagian menu level, nah Anda cek setelah tadi Anda di bagian general, kemudian kita pindah ke bagian level. Nah di sini levelnya kita naikkan. Kita naikkan sampai di posisi 100 misalkan di sini ya. Silahkan naikkan sampai ke posisi maksimal. Kemudian dari situ nanti Anda bisa cek di sini volumenya harusnya sudah penuh gitu ya. Volumenya di sini harusnya sudah bisa penuh. Nah, kalau misalkan tidak penuh, berarti itu tadi permasalahan ada di hardware, bukan di softwarenya. Nih, di sini ada 2
setting mikrofon dan mikrofon boost. Biasanya untuk boostnya di sini dia berada di posisi tidak penuh seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan di level mikrofon ini sudah Anda setting penuh, tetap masih kecil, di mikrofon boostnya juga dimaksimalkan saja. Jadi nanti biar volumenya penuh. Itu aja untuk pengaturan di mikrofon. Biasanya yang sering terlupa di sini, di bagian setting soundnya untuk yang mikrofon. Itu yang sering terlupa biasanya. Oke, itu. Kemudian ada lagi yang lain yang mau menanyakan? Monggo silahkan. Pak, saya mau tanya, Ya. Pak. Eh, Kemarin saya coba pakai sound card, Pak ya. Itu kok Pak, apa namanya? Kok nggak kedetek, nggak tahu itu dari softwarenya atau dari sound cardnya. Cuman ketika saya coba di aplikasi recording itu bisa. Sound card USB maksudnya. Sound card sound gitu, Pak. Biasanya buat recording gitu. Cuman nggak pakai jack audio, Pak, pakai USB, Pak. Oh, pakai USB. Ada drivernya enggak? Atau Ada, atau insya itu Allah. plug and play? Oh iya, plug and play gitu, Pak. Kalau di software recording bisa, kalau di sini enggak bisa, gitu ya? Iya, nggak kedetek gitu, Pak. Untuk gini, dicek aja di sini, Mas, di bagian audio ini. Nah, ini kan ada Iya. pilihan ya, mikrofon, kemudian nanti ada apa-apa dan lain-lainnya. Nah, itu nanti Iya. coba dicek di sini kalau setting, berarti itu settingnya kan enggak masuk ke mikrofon ya, settingnya dia masuknya ke line in mungkin. Karena enggak masuk, Oh iya. enggak pakai ini ya, enggak pakai jack audio kan, pakainya pakai USB kan. Iya, Pak. Nah, nanti coba dicek di situ di pengaturannya ini ada enggak. Nah, inputnya itu di bagian sini, inputnya itu kalau standar audionya itu kan dari mikrofon. Nah, nanti harusnya kalau misalkan ada sound card yang lain itu biasanya muncul di bagian bawahnya sini. Oh. Nah, nanti kalau sudah muncul berarti itu bisa, maksudnya kompatibel dengan aplikasi ini. Kalau tidak, berarti saran saya gini. Kalau misalkan tidak muncul berarti dia tidak kompatibel. Saran saya dari soundcard itu kan ada outputnya. Outputnya itu misalkan dicolokkan ke mikrofon gitu, bisa ndak? Atau solusinya Anda ambilkan saja dari output headset. Di sana kan ada outputnya headset. Nah, output headset itu Anda masukkan ke jack mikrofon yang ada di laptop. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti dicoba dulu. Kalau misalkan masih ada masalah, nanti bisa disampaikan ke saya. Itu Mas Adit ya. Siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini tadi siapa? Mas Johan? On kah? Untuk yang lain yang misalkan Anda pertanyaan, silahkan.
Oke, mungkin sambil menunggu yang lain gitu ya. Yang lain misalkan ada pertanyaan atau mungkin masalah yang lain. Nah, saya sampaikan dulu sebentar terkait dengan ada beberapa tambahan di aplikasi ini. Misal kemarin untuk annotation sudah, kemudian untuk animation sudah, gitu ya, untuk zoom and pan. Nah, itu sangat sangat bermanfaat untuk kita misalkan nanti untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu dari presentasi Anda, misalkan ada gambar atau apa yang di PowerPoint atau Anda desain di media apapun itu tampilannya kecil, misalkan tampilannya terlalu kecil dan tidak terlihat. Nah, itu gunakan aja menu zoom and pan ini untuk untuk memperdetail, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memperbesar area di mana Anda mau melakukan zoom pada aplikasi itu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain, misalkan ketika ada recording Anda melakukan kesalahan. Nah, ini ada sedikit tips untuk Anda. Misalkan ketika recording dari awal sampai akhir ada kesalahan. Nah, itu enggak usah di-cut. Maksudnya dalam proses Anda melakukan recording tidak perlu di-cut. Nanti langsung saja Anda rekam total gitu ya. Langsung direkam total dari awal sampai akhir. Nanti baru diedit aja di Camtasia gitu ya. Jadi tinggal dipotong-potong seperti itu. Misalkan ketika proses recording sudah selesai, setelah itu Anda bisa motong. Kemarin untuk proses editing di awal, cut, kemudian copy, paste, delete, itu sudah saya sampaikan. Nah, yang lain yang bisa Anda gunakan di sini, Anda bisa cek di bagian kursor. Ya, di bagian kursor di Camtasia itu, kursor yang bisa kita geser ini, yang bisa kita geser-geser itu. Nah, itu kalau Anda amati di bagian kursor di sana ada titik atau menu berwarna hijau dan berwarna merah di sini ya, berwarna hijau dan berwarna merah. Nah, ini sebenarnya bisa menggantikan untuk titik di mana kita akan memotong bagian itu. Contohnya seperti ini, saya contohkan sekilas. Nah, misalkan di bagian ini, di bagian ini tidak diperlukan. Tuh ya, kita lihat dari sini, bagian sini sampai dengan sini ini tidak diperlukan, atau ketika recording ada kesalahan misalkan. Nah, yang harus Anda lakukan ini tinggal digeser aja di bagian titik warna merah. Bukan di tengah-tengahnya ya. Jadi di sini ada titik 3, ada warna hijau, kemudian ini kursornya, dan di sini ada warna merah. Di bagian warna merah ini tinggal Anda geser. Secara otomatis dia nanti akan melakukan blocking, gitu ya. Nah, di sini di blok di area ini, yang artinya adalah di area ini nanti ini yang akan kita hapus. Nah, untuk menghapusnya secara singkat, secara mudahnya seperti ini. Setelah di sini nanti di sini Anda blok seperti ini, ya. Kemudian di sini tinggal dilakukan ini. Oke, kita cek di sini.
Oke, sebentar. Eh, Garang. Oke, ada error sebentar. Oke, sambil nunggu yang lain. Kira-kira ada yang permasalahan lagi yang lain? Silahkan, saya tunggu. Oke, sudah. Nah, jadi kembali ke topik tadi. Jadi ketika kita ingin melakukan menghapus part tertentu dari bagian yang ada di recording Anda, langkah pertama silahkan diblok dulu track yang mau dijadikan satu. Jadi track 1 itu nanti akan selalu berisi hasil recording dari layar Anda. Kemudian di track 2 itu adalah hasil recording dari webcam. Gitu ya, ada screen, ada kamera. Jadi yang screen itu adalah tampilan dari laptop. Kemudian yang kamera ini adalah recording dari webcam. Nah, yang harus dilakukan adalah seperti tadi tinggal Anda geser aja yang warna hijau atau yang warna merah ini. Pastikan berada di area yang tepat yang ingin dihapus. Kalau sudah, di sini tinggal diklik kanan saja di area ini, gitu ya. Di area yang ada blok, klik kanan, tinggal pilih rip delete di sini ya. Pilih rip delete atau pakai shortcut di keyboard itu Ctrl dan delete. Nah, secara otomatis ini akan jadi satu. Berbeda ketika kita menggunakan menu split yang ada di sini. Gitu ya. Kalau kita gunakan split, misalkan seperti ini, terus kemudian di sini kita split lagi, kemudian yang di sini kita hapus, misalkan contoh seperti ini, kita hapus. Nah, kalau kita gunakan split, maka di sini itu ada ruang kosong antara bagian yang awal dengan bagian yang akhir. Nah, di sini ada space ruang kosong. Kalau kita gunakan rip delete tadi, nah di sini itu secara otomatis bagian yang awal dengan yang akhir itu bergabung jadi satu. Nah, itu aja perbedaannya. Jadi nanti tergantung penggunaannya. Kalau seperti ini, Anda harus menggeser tampilan ini ke depan untuk membuat tampilan ini menyatu seperti ini. Nah, kalau tidak kita geser, maka nanti di sini ada bagian kosongnya, ada jeda kosong. Nah, di sini ada tampilannya, kemudian kalau kita geser, nah di sini ada jeda, kemudian di sini baru ada tampilan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja tambahannya mungkin. Oke. Selanjutnya untuk yang lain gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Misalkan nanti untuk project waktu editing, kalau di mic di aplikasi editing lainnya boleh tidak? Oke. Untuk di mic di aplikasi yang lainnya tergantung gitu ya. Tergantung apakah nanti
seberapa banyak Anda nge-mix-nya. Pokoknya intinya gini, untuk project ini nanti akan saya berikan apa ya, guideline-nya gitu ya. Apa saja yang harus ada di video pembelajaran Anda, karena project-nya nanti seperti ini, kurang lebih seperti ini. Saya play saja biar nanti Anda ada gambaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu peserta workshop desain media pembelajaran berbasis digital. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menginstal aplikasi kita yang kedua. Kalau aplikasi kita yang pertama tadi, Screencast-O-Matic, sudah berhasil Bapak Ibu install dengan baik, terinstall di laptop atau di PC Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Flipbook Maker. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita buka dulu folder hasil download dari Bapak Ibu tadi. Kemudian tadi sudah kita lakukan proses ekstrak, yang mana dari file WinRAR hasil download dari website tadi. Kemudian kita lanjut ke dalam bentuk aplikasi digital book. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk mekanisme cara instalasi aplikasi Flipbook Maker. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba. Itu kurang lebih. Jadi kurang lebih nanti yang harus ada di video pembelajaran Anda itu yang pertama ada presentasinya, jelas ada file presentasinya. Bebas, boleh itu berupa video, boleh itu dalam bentuk PowerPoint, boleh itu dalam bentuk misalkan aplikasi presentasi yang lain menggunakan Prezi atau menggunakan aplikasi online yang lain, boleh, silahkan. Kemudian yang kedua harus ada video Anda sendiri, baik itu menggunakan webcam atau menggunakan green screen seperti kemarin yang sudah saya upload videonya gitu ya. Kalau nanti menggunakan green screen, boleh Anda rekam terpisah atau Anda jadikan satu, boleh, dengan catatan ada video Anda sendiri gitu ya, selaku yang menjelaskan materi. Kemudian yang selanjutnya di dalam video pembelajaran Anda harus menggunakan menu annotation gitu ya, annotation, baik itu teks, baik itu gambar atau yang lain, pokoknya yang ada di menu annotation di sini. Misalkan ada tambah teks penjelasan atau misalkan ditambah dengan sketch motion atau mungkin ditambah dengan shape dan lain-lain, ada teksnya seperti text box gitu juga boleh, silahkan. Jadi intinya harus ada itu di dalam video pembelajaran Anda nanti. Nah, kurang lebih itu. Nanti untuk detailnya akan saya upload di Edmodo. Jadi untuk minggu ini sampai minggu depan tugas Anda silahkan tentukan. Saya tidak membatasi materinya ya. Saya tidak membatasi materinya. Materinya bebas, silahkan as long as that relate with English department, itu saja. Jadi karena Anda nanti akan jadi tutor atau guru bahasa Inggris, jadi silahkan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa Inggris, boleh apapun itu, mau text type atau mungkin Anda menjelaskan tenses atau mungkin nanti Anda menjelaskan tip-tip trik cara belajar bahasa Inggris atau yang lain, silahkan gitu ya. Jadi untuk topiknya tidak saya batasi, dengan catatan
antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain nanti tidak sama. Gitu ya, antara mahasiswa yang satu dengan yang lain tidak sama dalam artian begini, nanti tidak samanya misalkan sama-sama mengajar tentang text type naratif misalkan. Nah, oke, yang satunya judulnya ini, satunya judulnya ini. Seperti itu boleh, tidak apa-apa. Dengan catatan tidak sama. Misalkan sama judulnya, sama text type-nya, kalau bisa jangan. Seperti itu. Itu saja nanti untuk tugas Anda. Jadi kurang lebih seperti itu. Tugas ini sekaligus untuk penilaian UTS nanti ya. Jadi silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Jika ada permasalahan, silahkan chat di WA saya boleh. Atau misalkan Anda chat di Edmodo boleh. Nanti misalkan diperlukan video penjelasan terlebih khusus untuk Anda, nanti akan saya buatkan. Oke, kurang lebih itu gambarannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan? Monggo silahkan. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya sampai dengan tanggal 14 November. Finalisasinya nanti tanggal 10, kita ketemu tanggal 10. Gitu ya. Nanti monggo kalau mau disepakati tanggal 10 mau ketemu via Zoom, saya siapkan. Nanti Anda siapkan laptopnya kalau bisa tanggal 10 itu semua berada di pegang laptop masing-masing. Nanti kalau ada yang misalkan Pak punya saya kok error seperti ini atau Pak kayak seperti ini misalkan bagaimana saya punya versi seperti ini, nanti saya izinkan Anda untuk share screen gitu ya, share screen dari laptop Anda masing-masing. Nanti kita bahas bersama minggu depan juga tidak apa-apa. Jadi silahkan nanti di tanggal 10 kita nanti ketemu untuk cross check lagi untuk konsultasi yang selanjutnya. Nanti setelah tanggal 10 itu silahkan difinalisasi. Deadline-nya tanggal 14 November hari Sabtu. Sekaligus nanti untuk pengumpulan tugasnya. Karena ini nanti dalam bentuk video, jadi tugas itu akan saya minta Anda untuk mengupload di akun YouTube Anda masing-masing. Jadi nanti tidak perlu mengupload di Edmodo karena terlalu berat, gitu ya. Kalau diupload di YouTube, saya rasa lebih ringan. Kemudian nanti linknya saja yang akan saya minta Anda untuk mengirim ke Edmodo, gitu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Halo? Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, ini aman atau tidak aman? 50-50, Pak. 50-50, oke. Karena belum dikerjakan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan saya rasa Ya, betul, Pak. aman-aman. Oke, jadi nanti setelah ini akan saya uploadkan ke Edmodo untuk Anda baca dulu instruksinya seperti apa. Jadi apa saja yang harus ada di video pembelajaran Anda. Sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, topiknya bebas. Jadi as long as itu Anda mengajar tentang bahasa Inggris, silahkan. Kalau misalkan sudah ada file presentasi yang bagus yang sudah pernah Anda buat, itu boleh Anda pakai lagi. Atau misalkan Anda membuat yang baru juga boleh. Nanti akan saya sertakan juga 2 contoh video pembelajaran yang bisa Anda modifikasi sebagai gambaran, seperti itu aja.
Oke, itu kira-kira pembahasan kita untuk meeting hari ini, dan mungkin yang tadi ada beberapa yang sempat on dan off keluar masuk di Zoom yang mungkin nanti ketinggalan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah ini recording dari meeting kita hari ini akan saya upload di Edmodo, jadi nanti silahkan Anda putar ulang kalau misalkan tadi Anda ketinggalan informasi, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ya, Baik, sebelum Pak. saya akhiri, ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Pak, ini absennya lewat chat atau lewat link yang nanti dikirim Mbak Maya? Yang bisa masuk di sini, yang bisa masuk lewat chat, silahkan tuliskan saja di chat. Yang tidak bisa masuk, nanti menyusul di Edmodo aja. Oh ya Pak, makasih. Thank you, Ya, Pak. sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Makasih. Cukup, oke. Setelah ini silahkan mandi ya. Iya. Astagfirullah Pak, kok tahu? Gayat belum mandi, Pak. Kalau Gayat. Anda sudah mandi Minggu yang lalu. itu, saya rasa video camnya masih diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti tanda-tanda belum mandi. Pak, mandi keringat maksudnya. Sudah jelas. Saya lagi di pasar, Pak. Bro. Oke, kalau hujan. begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti tolong untuk ini ya, apa namanya, guideline untuk projectnya Anda update di Edmodo. Nanti hari ini saya upload, nanti silakan besok. Jadi kurang lebih contohnya seperti apa yang harus Anda siapkan, kurang lebih seperti itu. Thank you untuk yang sudah hadir hari ini. Thank you Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Saya akhiri. Dun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tuh.